Baik, kita mulai. Ini ditutup biar tak silau. Sudah mulai ya ini? Oh, sudah dipencet nih? Ya. Belum masuk suara saya. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Nah, silakan yang masih belum menggunakan masker, digunakan maskernya dulu karena hari ini kita masuk di masa pandemi ya. Jadi harus mengikuti protokol kesehatan gitu. Dan yang masih menggunakan tas, dilepas tasnya dulu biar kita enak belajarnya ya. Yang tasnya di depan, taruh di belakang atau di bawah tempat duduknya gitu ya. Nah, nanti biar kita enak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Baik, untuk mengawali kegiatan, saya akan ngecek kehadiran kalian dulu. Saya sambil berdiri ya, biar enak, biar sambil melihat-lihat. Nah ini karena ada jumlahnya banyak, saya menerima laporan saja. Hari ini siapa yang tidak hadir hari ini? Sani? Ya kenapa Sani? Sakit apa informasinya? Kurang tahu ya, belum ada informasi ya. Jadi nanti kalau sakitnya terlalu lama nanti dikontak ya, atau kita jenguk ke rumahnya sama-sama gitu ya. Kau tahu nanti dia butuhkan semangat gitu ya. Jadi Sani aja hadir ya, yang lainnya hadir semuanya ya. Baik, karena hadir semuanya kita langsung saja ke materi pembelajaran ya. Nah, materi kita hari ini adalah materi tentang sensor, ya. Nah, materi tentang sensor. Nah, sebelum kita bahas materi sensor ini, prasyarat yang harus kalian penuhi adalah kalian harus mempelajari dasar-dasar komponen elektronika terlebih dahulu seperti komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Nah, itu seharusnya sudah kalian dapatkan di kelas 10. Ya, di kelas 10. Dan seharusnya sekarang untuk materi tentang komponen elektronika dasar itu tidak ada masalah sehingga kita bisa lancar membahas tentang materi tentang sensor ini. Nah, khusus pembahasan tentang sensor nanti saya akan langsung membahas ke analisisnya. Ya, analisisnya. Tapi nanti sebelum ke analisis saya berikan sedikit gambaran tentang prinsip dasar sensor itu sendiri. Tuh, ya. Lanjut ya. Ini tidak perlu saya perkenalkan ya, karena kalian kan sudah tahu saya kan. Tidak perlu saya perkenalkan diri. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang materi sensor, nah di sini ada ada 2 KD di sini yang harus kita penuhi sampai selesai pembahasan materi sensor itu. Yang pertama, KD 3.2 namanya. KD itu kondisi dasar ya. Kondisi dasar tentang sensor. Yang KD 3.2 itu menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Nah, sini sudah saya siapkan ini, ya. Rangkaian sensor sudah saya siapkan satu ini, ya. Satu jenis rangkaian. Nanti kalian coba sendiri seperti apa analisisnya. Kemudian yang 4.2 yaitu menguji komponen sensor
rangkaian elektronika. Yang ini juga nanti kalian pakai, ya. Mengujinya ini bagaimana? Tuh. Ya, cara kerjanya seperti apa? Tuh. Tuh. Kemudian indikatornya, indikator pencapaian kompetensi ada 4. Nah, ini saya yang membuat indikator ini, ya. Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian materi yang saya sampaikan. Tuh, yang pertama, menguraikan prinsip-prinsip penyensoran. Jadi sensor yang akan kita bahas ini nanti, ya prinsipnya ini seperti apa. Tuh. Yang kedua, menganalisis kerja sensor dan rangkaian elektronika. Yang ketiga, mengukur nilai atau besaran komponen sensor. Yang keempat, menguji komponen sensor pada rangkaian elektronika. Tuh. Lanjut. Ya. Nah, tujuannya. Nah, selain indikator ketercapaian, ada juga tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran. Ada 4 saya buat. Tuh ya. Yang pertama, setelah kalian membaca materi pokok nanti yang saya bagikan ini, ya, setelah kalian membaca ini, nanti kalian dapat menguraikan prinsip penyensoran. Prinsip kerja dari sensor ini seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah kalian membaca ini juga, materi ini, kalian dapat menganalisis, ya, menganalisis kerja sensor pada rangkaian elektronika. Yang ketiga, kalian dapat mengukur nilai atau besaran komponen sensor sesuai standar operasional prosedur setelah mengamati datasheet. Nanti saya tampilkan datasheet sedikit. Nah, yang keempat, setelah kalian mengamati simulasi atau langsung, bukan simulasi ya, nanti langsung rangkaian ini ya. Jadi simulasi langsung ke rangkaian ini nanti saya demonstrasikan. Kalian dapat menguji, ya, menguji komponen sensor pada rangkaian itu seperti apa cara kerjanya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian, nah, setelah kalian memahami tujuan dan kompetensi dasar yang ada pada materi sensor ini, kita langsung ke sini. Ya. Ini ada yang tahu ini? Ini gambar apa? Ya? Masa gambar sensor ini? Lampu ya? Nah, lampu. Ya. Jadi ini gambar lampu. Ya, kita lihat. Ini lampu di kondisi siang hari. Sebentar, ini lampu apa ini? Lampu rumah atau lampu jalan? Nah, jelas ada kelihatan jalannya ya. Nah, ada siang, ada kondisinya malam. Tuh ya. Nah, yang mau saya tanyakan lebih jauh lagi tentang kedua gambar ini. Kalau kita lakukan secara manual, kan bisa aja kan? Siang hari kita matikan lampunya, malam hari kita nyalakan lagi. Tapi kan kita repot sekali, ya, sangat repot. Kita harus mengingatkan, oh ini sudah malam, kita matikan. Oh ini sudah pagi, kita matikan. Ya, nah kira-kira ada nggak komponen yang bisa digunakan untuk bisa mengotomasi kerja ini? Ada nggak? Apa? Tadi sensor ya, jadi ADR sama-sama benar, ya, sama-sama benar, ya. Nah, tapi secara umum yang bisa digunakan adalah sensor. Sensor apa itu? Salah satu yang disebutkan tadi oleh kawannya adalah LDR. Tapi nanti kita bahas lebih jauh, kita lihat apakah benar LDR atau tidak. Ya. Nah, ini lagi ya sebagai motivasi ini. Jadi siapa nanti yang aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan akan saya kasih nilai lebih nanti. Oh ini beneran ini akan saya masukkan dalam perhitungan nilai raport ini. Ya, ini serius ini. Gitu. Jadi siapa aja akan saya catat nanti siapa yang bertanya, ya siapa yang menjawab akan saya berikan catatan. Oh ini aktif, saya kasih nilai plus. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi komponen apa tadi? Sensor ya. Nah, jadi komponen itu bisa kita gunakan untuk mengontrol nyala lampu siang dan malam secara otomatis. Tuh. Nah, salah satu sensor yang digunakan yang ada di pasaran, ya, salah satu bentuknya adalah seperti ini. Tuh. Salah satu bentuknya adalah seperti ini. Mana? Belum kelihatan ya? Nah, ini ada yang sudah pernah lihat ini? Belum ada ya? Nah, nanti kalau belum kalian beli sendiri nanti. Murah harganya kok, ya, di toko mana? Cakra, di Daria ada, Jaya Baru ada, ya. Nah,
ini salah satu komponen sensor yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu secara otomatis. Menyala pada malam hari, padam pada siang hari. Nah, ini salah satu contoh penerapan komponen sensor ini pada lampu penerangan jalan. Tuh, ya, pada lampu penerangan jalan. Kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran sedikit atau penjelasan sedikit dari gambar yang backgroundnya warna kuning ini? Kira-kira cara kerjanya seperti apa? Itu kan alurnya ada foto sensor kan? Ada sensor, namanya fotosel. Ya. Kemudian ada lampu, kemudian ada sambungan. Ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya ini? Ya, Sunan. Saat ada cahaya, lampu akan padam. Saat tidak ada cahaya, lampu akan nyala. Jadi seperti itu ya. Jadi rangkaian komponen dan rangkaian ini sudah merupakan solusi dari permasalahan yang saya gambarkan di atas tadi, sebelumnya tadi. Ya. Nah, jadi ini salah satu penerapannya. Nah, kemudian ini ada permasalahan ini. Ya, ada permasalahan. Nah, tadi kan sudah ketemu tadi ya, kira-kira gambaran kerja sensor itu seperti apa, sensor cahaya ya. Nah, sekarang ada permasalahan. Menyalakan dan mematikan lampu secara manual terkadang merepotkan. Ya. Sehingga perlu adanya suatu sistem elektronika yang bisa mengotomasi proses tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang harus kita selesaikan bersama-sama permasalahannya adalah satu, adakah sensor yang bisa melakukan proses tersebut? Ada atau tidak? Kira-kira? Ada, jelas ada ya, karena tadi sudah dibahas. Nilai yang diukur seperti apa dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, contohnya tadi sudah disebutkan sama Dwian, LDR Pak, betul LDR. Nilai yang diukur apa? Dan cara mengukurnya bagaimana? Itu nanti kita akan bahas, ya. Nah, kemudian bagaimana penerapannya pada sistem elektronika? Bagaimana penerapannya? Seperti tadi ada gambarnya tadi ya, yang background warna kuning, ya. Nah, sebelum kita membahas ke arah sana tadi, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya buat tadi, ya, permasalahan tadi merupakan problem, ya, problem base. Permasalahan dasar gitu ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu kita akan membahas ini dulu. Ya, karena tadi disebutkan bahwa solusinya adalah sensor ya. Nah, sensor itu berpasangan dengan transducer, tidak bisa dipisahkan itu. Begini sudah itu. Sensor sama transducer itu berpasangan seperti ini. Nah, kira-kira satu sensor. Ayo, saya mau kasih nilai ini. Ada yang bisa? Saya kasih nilai ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Yuk. Mendeteksi suatu objek. Benar tidak kira-kira? Benar ya. Jadi sensor itu fungsinya adalah untuk mendeteksi. Kita lihat. Sebelum kita lihat jawabannya, kita masuk ke transducer dulu. Transducer, kira-kira apa? Belum tahu. Yang lain belum tahu juga. Baik, kita lihat sensor dulu ya. Nah, kelihatan kan? Sensor itu adalah fungsinya adalah untuk mendeteksi. Ya, apa yang dideteksi? Saran, keadaan gitu ya. Keadaan seperti tadi. Yang dideteksi itu adalah sinar matahari. Itu kan keadaan terang gitu ya. Itu yang dideteksi. Nah, kemudian transducer tadi belum ada yang bisa jawab tadi ya. Belum ada. Nah, kita lihat. Transducer itu fungsinya adalah mengkonversi atau merubah. Apa yang dirubah? Energi, ya, energi non listrik menjadi energi listrik, itu, ya. Karena yang akan kita ukur nanti adalah energi listriknya, sehingga dikonversi dulu, itu, ya, dikonversi, dirubah dulu energi cahaya tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan transducer.
Nah, transducer itu selain merubah energi non listrik menjadi listrik, bisa juga berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi non listrik. Seperti itu. Contohnya apa? Energi listrik menjadi non listrik. Betul, kipas angin. Oh, Dwian ini wawasannya lumayan. Nah, Dwian ya. Dwian ini dapat nilai plus ini. Kipas angin ya. Coba kipas angin dicolokkan ke listrik. Terjadi perubahan energi apa? Listrik menjadi energi gerak. Tuh, ya. Paham ya? Nah, gambarannya seperti ini. Salah satu contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau yang dicontohkan di sini adalah energi matahari ya dirubah menjadi energi listrik menggunakan komponen yang namanya apa itu? Fotovoltaik. Tapi kita tidak akan membahas fotovoltaiknya ya pada pertemuan kali ini. Nanti pertemuan di lain hari kita membahas tentang fotovoltaik. Nah, yang hari ini kita bahas adalah tentang berbagai jenis sensor. Itu ya. Nah, saya duduk ya. Lumayan kalau berdiri lama-lama. Ya, ini ada jenis sensor. Yang pertama, kira-kira ini sensor apa ini? Sensor cahaya. Namanya apa? LDR. Kita lihat. Betul ya, LDR. Yang kedua ini apa nih? Sensor apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lupa ya, pernah lihat ya? Mungkin lupa. Yang kedua ini namanya LR35. Ini merupakan sensor suhu. Digunakan untuk mengukur suhu. Yang ketiga, ada yang pernah lihat? Ada yang pernah baca? Ya? Sensor jarak, namanya apa ini? Tidak tahu ya? Sensor jarak, ada banyak jenis sensor yang digunakan untuk mengukur jarak. Tapi salah satu contohnya adalah ini, salah satu jenisnya adalah ini. Ya, nah ini namanya sensor ultrasonik. Tuh. Kemudian yang terakhir ini sensor kelembaban. Kita lihat, benar nggak? Nah, udah. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, ada 4 jenis sensor yang saya munculkan. Ya, kira-kira dari keempat ini ada pertanyaan? Ya, awal. Sensor kelembaban ya. Sensor kelembaban biasanya digunakan untuk mengukur kelembaban tanah. Biasanya yang suka bercocok tanam. Ya, suka bercocok tanam. Salah satu contoh penerapannya nih ya, tapi ada banyak penerapan yang lainnya. Salah satu contoh sensor jenis ini digunakan untuk mengukur kelembaban tanah. Itu. Karena ada beberapa tanaman yang menginginkan atau tumbuh pada kelembaban tertentu, sehingga harus diukur kelembabannya supaya hasilnya bagus. Itu. Ya jelas awal ya. Awal ya, dapat nilai plus awal. Saya catat kok, tenang. Ya. Kemudian, nah untuk pertemuan kali ini kita fokus ke sensor cahaya yang namanya LDR. Bentuk dan simbolnya seperti itu. Nah untuk memperjelas sensor LDR itu seperti apa, ini saya ada bahan untuk dibaca-baca ya. Nah ini silakan dipegang saja dulu, nanti saya akan bagi nanti per kelompok ya. Saya akan bagi. Nah ini ada 4 kebetulan ya. Kebetulan ada 4. Nanti di bahan ajar tersebut ada lebih fokus membahas ke sensor LDR ini. Itu. Nah, mumpung ini bahan ajarnya sudah saya bagikan, langsung saja saya bagi kelompoknya ya. Karena nanti setelah ini akan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan secara praktek. Ya, secara berkelompok ya. Langsung aja ya biar tidak terganggu lagi posisinya. Saya bentuk aja di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Diterima kan? Diterima ya? Ada yang berantem kan sama anggota kelompok kan? Ada, harusnya sama anggota kelas juga akur gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di dalam bahan ajar tersebut ada beberapa topik yang harus kalian diskusikan ya. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan materi ke analisis, ke sini dulu bahan ajar ini dulu ya. Nah, nanti akan membahas tentang sensor cahaya yaitu LDR.
simbol sensor cahaya itu seperti itu, ya. Ini. Nanti kalian lebih banyak lihat di modulnya ya. Kira-kira apa ini? Simbol apa yang ini? Bukan. Yang kalau dihilangkan lingkaran sama tanda panahnya ini. Jadi simbol apa dia? Jadi simbol resistor, ya. Jadi LDR itu adalah resistor, ya. Sekali lagi LDR itu adalah resistor. Resistor seperti apa? Resistor yang bergantung pada cahaya, itu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Ada gambar sana. Ya, nah ini sudah ada ini bentuknya. Tuh, ya, sudah ada bentuknya. Tuh. Sudah dipahami? Bentuknya seperti itu. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, silakan secara berkelompok dipelajari modulnya. Nanti di halaman belakang, ada tugas yang kalian diskusikan. Ya, silakan diskusi secara berkelompok, tapi jangan terlalu dekat ya, agak jaga jarak sedikit. Silakan saya beri kesempatan 5 menit untuk membahas materi yang sudah ada di bahan ajarnya. Ya. Nah, kalau sudah kalau sudah dilihat tugas yang akan didiskusikan, dibuka lagi dari awal. Kira-kira seperti apa? Ya. Nanti ini diskusi materi dulu. Secara teori dulu didiskusikan. Ya. Nah, didiskusikan materi LDR-nya terlebih dahulu. Ya. Saling bertukar pikiran. Ya, di masalah 1 kalau sudah dibuka ininya kan. Nah, itu caranya diskusi. Ya, cari materi tentang LDR saja. Ya. Karena kita kan fokusnya ke LDR. Silakan kalau ada yang masih belum dipahami tentang tugas diskusinya, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakannya. Sambil saya lihat pantau dari sini. Menit ya. Ayo dong saling tanya itu gimana. Penyelesaian masalahnya. Ya. Kenapa robot butuh banyak sensor? Robot butuh banyak sensor karena dia akan diinginkan untuk mendeteksi banyak kondisi. Ya. Contohnya ya robot line follower aja kan. Robot line follower itu akan mendeteksi garis. Ya. Nah, supaya tidak bertabrakan juga akan mendeteksi jarak objek yang di depannya atau di belakangnya. Tidak banyak butuh sensor. Udah, nanti itu kita bahas di lain pertemuan ya. Sekarang fokus ke LDR terlebih dahulu. Nah, ini sama kan simbolnya kan? Sama sana. Kita kasih waktu 5 menit untuk diskusi.
Sudah? Sudah ya diskusinya ya? Ya. Diskusinya sepi sekali. Ya, kenapa apa ya? Tapi sudah ketemu kan ya? Sudah ketemu poin materinya kan ya? Nah, sekarang salah satu kelompok saya minta untuk menjelaskan tentang prinsip dari LDR. Salah satu. Silakan. Kelompok mana? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Prinsip LDR itu seperti apa? Prinsip kerjanya. Ya. Gimana, Senan? Prinsip kerja LDR itu seperti apa? Saya menjelaskan mulai dari kepanjangannya apa. Ya. Yang mengenainya atau pada intensitas cahaya. Yang lainnya gimana, bisa diterima? Dengar ya, dengar ada enggak? Ya. Selanjutnya, yang kedua, dari hasil diskusi kalian, prinsip fisis penyensoran itu seperti apa? Prinsip fisis penyensoran. Ayo kelompok 4. Prinsip penyensoran. Gimana kelompok 4? Belum? Kelompok 1? Ya, kelompok 3. Keras, yang keras ya, yang keras. Prinsip dasar penyensoran merupakan sebuah stimulus atau rangsangan pada bagian masukkan kemudian dirubah sehingga menghasilkan sinyal listrik pada bagian keluaran. Proses ini juga disebut dengan fenomena atau hukum fisik dasar. Prinsip dasar atau fisis dasar penyensorannya. Yang lainnya bisa dipahami? Bisa. Saya tunjukkan halaman berapa itu? 3. Halaman 3. Ya, dia bisa dilihat oleh teman-temannya juga. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya LDR itu seperti apa dan prinsip fisis penyensorannya seperti apa? LDR itu. Seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ada yang bisa mengulang? Yang bisa mengulang? Yang bisa menyimpulkan gitu? Prinsip dasar penyensoran merupakan sebuah stimulus atau rangsangan pada bagian masukkan kemudian dirubah sehingga menghasilkan sinyal listrik pada bagian keluaran. Proses ini juga disebut dengan fenomena atau hukum fisik dasar. Nah, jadi itu kalian pegang ya. Nah, jadi apa namanya? Sebuah stimulus atau rangsangan dari objek tertentu. Jadi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan tentang materinya? Nah, setelah ini kita akan praktek nih. Praktek pengukuran. Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita langsung. Nah, kalian lihat apa namanya tampilan di depan. Untuk mengukur LDR itu kita mengukur pada 2 kondisi, ya, kondisi terang dan kondisi gelap, ya, kondisi terang dan kondisi gelap. Jadi pada 2 kondisi ini, ya. Oh ya, itu ya. Jadi pada kondisi terang dan kondisi gelap. Kondisi terang bagaimana? Kondisi gelap bagaimana? Kita lihat di sini. Nih, mengukur dalam kondisi terang. Mengukur dalam kondisi terang, caranya kita memberikan cahaya atau langsung dengan cahaya matahari. Ya, tadi ada cahaya matahari dalam ruangan seperti ini, cahaya lampu cukup. Ya. Hasilnya seperti apa kira-kira? Ya. Nah, jadi kalau dikasihkan sinar, sensor LDR itu dia akan nilai resistansinya akan rendah, ya. Kita lihat benar nggak? Akan rendah, ya, rendah.
Betul ya. Kemudian pada saat gelap bagaimana? Akan nilai tahanannya akan tinggi. Kenapa? Karena ya gelap itu seperti apa? Karena nilai tahanannya akan semakin naik, semakin tinggi, ya. Nah, ini semakin tinggi. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya bentar. Mana? Saya akan menampilkan video ini. Bentar ya. Nah, ini saya akan menampilkan video bagaimana mengukur LDR yang benar. Nah, ini ya kita lihat sama-sama ya. Ya, udah kelihatan ya. Langsung aja di sini deh. Nih. Perhatikan ya cara mengukur LDR yang benar. Kelihatan kan ya? Ini video singkat bagaimana mengukur LDR yang benar. Perhatikan tangannya perhatikan. Perhatikan tangannya, perhatikan jarum penunjukan alat ukur. Nah, itu. Jelas? Dipahami ya? Kira-kira bisa mengukurnya? Nah nanti kalian ukur sendiri menggunakan LDR dan alat ukurnya ya. Nah, selanjutnya sebelum saya bagikan LKPD, nomor kerja dan komponennya, saya akan tampilkan ini analisis sensor ya. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaian yang ini yang akan saya bagikan nanti, rangkaiannya seperti ini yang di depan ini. Ya, itu tinggal kalian analisis nanti. Istirahat dulu enggak apa-apa kalau sakit. Ya. Seperti ini ya. Nah, kira-kira ini rangkaian ini nyalanya pada siang hari atau malam hari? Pada malam hari. Kenapa? Jelaskan. Pada saat malam hari LDR tidak akan mendapatkan cahaya, ya resistensinya tinggi. Nah, jadi ini pada malam hari nyalanya nih ya. Kok pada malam hari? Ini nyalanya pada siang hari. Kenapa? Ya, karena posisi LDR-nya di atas ini. Ya, posisi LDR-nya di atas ini. Ya. Nah, pada saat malam hari ini kan tidak mendapatkan cahaya kan, berarti nilai resistansinya akan tinggi sekali. Karena dia tinggi nilai resistansinya, maka tegangan yang ada yang berasal dari sumber tegangan ini tidak akan mengalir ke basis transistor, sehingga pada malam hari dia padam, tidak aktif. Sedangkan pada siang hari karena dia mendapatkan sinar cahaya,
maka LDR ini nilai resistasinya akan kecil, ya, kecil sekali. Nah, sehingga akan ada tegangan yang harus mengalir ke basis transistor BC547. Tuh, sehingga pada siang hari dia nyala. Nah, bagaimana kalau dia akan menyala pada malam hari? Bagaimana? Bagaimana caranya? Kalau dilihat dari rangkaian ini, LDR-nya taruh? Ya memang LDR-nya taruh di luar biar kena cahaya. Apanya yang dirubah kira-kira? Apanya dirubah? Posisi apanya yang dirubah? Posisi L, D, R. Ya, kita tempatkan di mana? Kita tempatkan di bawah. Itu, ya. Kita tempatkan di bawah. Nah, ini yang akan kita analisis nanti sama-sama. Ya, kalian dengan anggota kelompoknya masing-masing. Tuh, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, langsung saya bagikan ini. Ini LKPD ya. Kerjakan berkelompok. Kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Dan ini alat ukurnya silahkan digunakan. Nah, ini ya. Nah, ini komponennya sama-sama satu LDR-nya ya. Rangkaiannya satu, LDR-nya satu, rangkaiannya satu, LDR-nya satu, ya. Nah, silakan dibuka dulu LKPD-nya, ya. Dibuka LKPD-nya, betul. Lihat sama-sama di depan ya LKPD-nya ya. Nah, RKPD-nya yang kalian kerjakan nanti adalah yang pertama ya, nanti kalian isi nama kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian pakai baterai nanti saya bagikan. Ini dulu perhatikan. Nanti yang ini kalian isi tugas 1 ya. Tugas 1 kalian mengisi titik-titik ini dengan kata yang benar, kata yang tepat. Ya, ini ada di modul ajar. Bahan ajar ya. Kemudian yang kedua, tugas 2, kalian mengukur pada siang hari nilai hambatannya berapa, pada malam hari nilai hambatannya berapa. Nah, kemudian diberikan kesimpulan. Yang tugas 3, kalian menguji rangkaian yang sudah ada yang sudah saya bagikan tadi. Ya. Nanti di luar ruangan, anggaplah ini di luar ruangan ya, karena ada cahaya kan. Anggap di luar ruangan, kemudian kondisi gelap, ditutup caranya. Lampu dari rangkaiannya seperti apa? Udah, gitu aja. Nah, setelah selesai dibuatkan kesimpulannya, nanti saya minta satu persatu untuk presentasi masing-masing kelompok, menyampaikan laporan hasil pengukurannya dan analisisnya. Tuh. Ada pertanyaan tentang tugasnya yang ada di LKPD? Nggak ada ya? Silakan dikerjakan. Diisi dulu. Cepat ya. Waktunya 5 menit. Langkahnya seperti yang di video tadi ya. Mana saya munculkan. Nah, langkahnya seperti ini. Langkah pengukurannya seperti depan. Langsung kerjakan pengukurannya. Langsung diukur. Ya, di adjust dulu. Nggak apa-apa cepat. Ya, kali ini ya, kali. Oh, ini baterainya habis. Ya, pakai itu aja. Yang penting ada pergerakan, ya, ada perubahan nilai resistansi nanti pada
alat ukurnya. Ada yang mengukur, ada yang membaca gitu. Ada yang menutup nanti. Kerjasama caranya. Seperti itu. Nah, ini caranya. Ya, tidak apa-apa, yang penting ada perubahan. Ya. Langsung diisi di LKPD-nya ya. Nanti LKPD-nya setelah selesai dikumpulkan, saya nilai. Apanya? Langsung di lembar tugasnya, langsung di lembar kerjanya. Jadi lembar kerjanya itu dikumpulkan lagi ke saya untuk saya nilai. Yang ini ada di sini jawabannya. Ya. Ya, boleh pakai kertas, ya, boleh pakai kertas. Jadi menutupnya ini boleh pakai tangan, boleh pakai kertas ya, boleh. Yang penting bisa menunjukkan terang dan gelap. Supaya pengukurannya efektif, ada yang mengukur, ada yang menulis hasilnya ya. Tuh, ada yang mengukur, ada yang menulis hasilnya. Supaya pengukurannya itu efektif. Supaya pengerjaan LKPD-nya ini efektif. Berapa nilai resistan? Nilai dalam satuan ohm itu, nilai amatan. Tinggal dibaca aja. Ya, tulis saja berapa ini, berapa yang terbaca. Berapa aja yang terbaca enggak apa-apa. Ya. Oh, soalnya sudah 10. Naik atau turun? Kalau yang ke kanan dia turun rendah, kalau yang ke sini dia tinggi. Gitu. Jadi kebalikan kalau disetelkan udah dulu. Ya, diajarin cara membaca alat ukur. Nah, nanti diingat lagi ya. Nah, sudah ditulis nilainya. Ya. Nah, ditutup. Sudah kelihatan, Ya, tulis hasilnya. Iya, semakin gelap semakin tinggi memang seperti itu. Iya, semakin terbatas. Sekarang tidak terbaca kadang. Ditulis saja hasilnya berapa ya. Kalau ini apa namanya, kondisi terang berapa dari hasilnya? 100 ohm atau 10 ohm? 10 ohm, ya, tulis 10 ohm. Ya, kalau kondisi gelap 500 apa? 500 satuannya kilo, itu berarti 500 kilo. Ya, 500 kilo. 500 K ohm. Di bawahnya. Nah, itu. Nah, kalau sudah, silakan tugas nomor 3. Dites, diuji rangkaiannya, ya. Diuji rangkaiannya. Ini baterainya.
Diuji rangkaiannya. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, baterainya dihubungkan begini ya. Ini kan tidak ada di video ini. Ini langsung saya simulasikan sebelum ada video ya. Jadi ini dihubungkan, ini kan baterai 9 volt ya. Baterai kontak 9 volt. Ini dihubungkan begini. Cara mengujinya nanti ini LDR-nya dikondisikan terang dan dikondisikan gelap seperti ini. Ya. Udah dicoba? Nah, di sana kan ada potensio ya. Potensiometer itu fungsinya untuk mengatur sensitivitas dari LDR. Nah, itu diputar-putar nggak apa-apa. Ada yang berfungsi rangkaiannya? Berfungsi? Ya, coba tuh langsung ditutup, nggak usah pakai laptop lagi. Nggak nyala ya? Ini gimana? Nyala tuh enggak? Ini ada lampunya nih ya. Pakai yang ini yang ada lampunya. Gimana nih? Mungkin baterainya habis mungkin tukar. Nah, kalau sudah nanti diisi LKPD-nya. Kondisi gelap bagaimana, kondisi terang bagaimana, apakah dia menyala atau tidak. Nah, itu kan. Nah, ini diatur lagi. Nah, itu sekarang. Ini kondisi terang kan? Itu kondisi gelap. Nah, ini saya tunjukkan ini sama teman-temannya ya. Ini ya. Jadi cara mengujinya seperti ini. Ini kondisi terang ya. Dia lampu LED-nya padam. Kondisi terang, kondisi gelap tinggal ditutup aja. Oh, nyala kan? Nanti mungkin rangkaiannya ada yang mati lampunya, nanti dengerin aja relaynya. Aktif ada tidak? Tuh. Nah, ini kan ditutup nyala. Dilepas padam karena kondisinya terang. Ditutup kondisi gelap ya, nyala. Jadi rangkaian ini akan menyala pada malam hari. Gitu. Silakan diisi LKPD-nya. Ya. Nah, cara mengujinya seperti itu ya. Nah, silakan dianalisa melalui kesimpulan. Ya, yang dicoret yang dilingkari aja mana yang ini, mana kondisinya yang sesuai. Ya. Sudah selesai semuanya ya. Nah, kalau sudah silakan siapa yang sudah selesai mengisi LKPD? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Sudah belum diisi LKPD-nya? Ya, isi cepat. Kelompok 2? Udah segitu aja presentasikan hasilnya saja ya. Sudah. Oh ya, mungkin ini dia ada gangguan di rangkaiannya, ada kendala di rangkaiannya, jadi tidak apa-apa, yang penting dia aktif relaynya ya. Relaynya aktif kan ya, kalau dia gerak relaynya berarti ya nyala. Ya, berarti ada kendala sedikit rangkaiannya. Tidak apa-apa, yang penting relaynya aktif. Sudah? Sudah segitu aja, cukup. Sudah, ya. Ini tegangan itu. Nah, sudah kelompok 2, silakan disampaikan hasilnya.
Berdiri kelompok 2, berdiri. Berdiri salah satu aja membacakan hasilnya. Satu bergiliran ya, satu orang membacakan tugas 1, berikutnya tugas 2, berikutnya tugas 3. Hasilnya saja. Ya. Ya, yang itu dibacakan aja. Ya, berdiri caranya berdiri biar kelihatan. Yang lainnya diperhatikan, yang lainnya ya sambil menyelesaikan, yang lainnya diperhatikan. Temannya menyampaikan hasil penyelesaian LKPD-nya. Silakan. Ya, selanjutnya yang sebelahnya sampaikan hasil tugas 2. Pengukuran LDR seperti apa yang kamu dapatkan. Tinggal dibaca saja. Nilai pada saat di luar ruangan. Yang keras, biar didengar sama temannya. Ohm, ya. 500 kilo ohm. Yang lainnya juga ya dicermati itu apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya hasil yang nomor 3. Hasil tugas 3. Tidak menyala, ya. Kondisi gelapnya gimana caranya mengukurnya? LDR-nya gimana kan? Ditutup. Pakai apa? Pakai kertas atau pakai tangan? Pakai tangan, boleh ya. Yang lainnya gimana hasilnya? Sama ya? Ya, kira-kira sama. Mungkin ada perbedaan di nilai resistansinya. Ya. Seperti itu ya. Kita semuanya ya. Nah, kalau sudah LKPD-nya dikumpulkan, saya akan berikan nilai. LKPD-nya saja. Kalau bahan ajarnya boleh kalian bawa. Ya, mana LKPD-nya? Nih, ya. Sudah ya. Nih, LKPD-nya mana? Ya. Kelompok 1 aja kan? Kan udah kelompok 3. Ya. Mana? Mana LKPD-nya? LKPD-nya mana? Mana? Ya. Ya. Kemudian LKPD-nya nanti alatnya belakangan aja ya. Boleh kalian coba dulu. Baik, jadi seperti itu ya. Coba perhatikan ke depan. Diistirahatkan dulu aktivitasnya kalian ya. Jadi untuk pengukuran dan menguji rangkaian LDR itu sudah kalian praktekkan baru saja. Nanti lebih dalam lagi ya. Nanti di lain kesempatan di luar jam mata pelajaran kita coba lagi gitu ya. Nah, silakan salah satu kira-kira dari hasil pengukuran dan pengujian LDR tadi apa yang kalian dapatkan? Apa yang didapatkan? Salah satu coba. Ayo berdiri, caranya biar gini pengalaman seperti apa gitu. Ayo, berdiri caranya ngomong. Ya, Duyan silakan. Ya. Ya, ada yang lain yang mau menambahkan? Mana Rizky? Ayo Rizky. Ayo, apa yang kamu dapatkan setelah melakukan pengukuran LDR tadi? Berdiri caranya biar kelihatan sama teman-temannya itu. Saya kan berdiri juga saya ini. Dapat mengukur sensor apa? Sensor rangkaian
cahaya. Ya, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya disentuhkan multimeternya ke kedua kaki LDR, kemudian ditutup dan diberikan cahaya gitu ya. Ya, ya sudah. Jadi kira-kira sudah bisa dipahami ya bagaimana prinsip dari sensor LDR ini ya. Nah, baik ya, karena waktu kita terbatas ya, karena waktu kita sebentar lagi jam pulang ini ya. Jadi nanti di rumah kalian pelajari lagi bahan ajar yang sudah saya berikan ya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang bagaimana sensor LDR ini dan sensor-sensor yang lain itu bekerja, gitu ya. Prinsipnya seperti apa, gitu ya. Nah, jangan selesai sampai di sini, ya. Dan tolong nanti di putusani diinformasikan ya, supaya dia masuk ke depan. Nah, untuk materi selanjutnya, ya, untuk materi selanjutnya mana nih? Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang transducer, lebih khusus tentang transducer ya. Kalau hari ini kan kita bahas tentang sensor ya dan mempraktekkannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang transducer. Nah, nanti kalian tolong di rumah ya, sebelum tidur kalian browsing-browsing di internet gitu ya. Browsing di internet, kemudian kalian cari transducer itu seperti apa, gitu ya, dibaca-baca sekilas gitu ya. Nah, untuk memperkuat atau untuk saya dapat mengukur kemampuan kalian itu seperti apa pemahamannya tentang sensor, ya. Di sini sudah saya siapkan link untuk tes tertulis. Ya, silakan dicatat ini. Ini dicatat nih di bukunya. Mana dia? Nah, ini linknya. Dicatat dulu. Ini bahan evaluasi kalian. Nah, nanti kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Nanti ini akan masuk perhitungan pada nilai akhir. Ya, itu nilai akhir. Sudah dicatat? Langsung dari sini boleh ya. bit.ly garis miring evaluasi sensor. Nah, ini nanti kalian masuk ke Google Form. Ya. Jadi tesnya ini online ya, dari mana saja kalian bisa mengerjakan. Dari rumah boleh, sambil tiduran ya. Dari warung boleh ya, dari mana saja boleh karena ini tesnya online. Tuh. Ya, karena menggunakan Google Form. Sudah dicatat ya? Sudah? Baik. Untuk mengakhiri ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan tentang sensor atau materi selanjutnya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sebelum saya menutup dengan doa, jadi penerapan sensor LDR ini ya sangat banyak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya, salah satu contohnya adalah lampu penerangan jalan. Dan salah satu contoh real yang bisa kalian buat dengan menggunakan sensor LDR ini adalah kalian bisa menggunakan LDR ini untuk mengontrol lampu di halaman kalian, ya, lampu di halaman rumah kalian, sehingga kalian tidak repot untuk mematikan dan menyalakan saklar. Ya, jadi bisa kalian buat ini. Kalau saya hitung biayanya ini tidak sampai 10.000. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Yang keras biar didengar. Baik, selamat siang. Silahkan kalian istirahat. Nah, sebelum kalian keluar ruangan, ada quote di depan.
Ya, tetap semangat, tetap berinovasi di masa pandemi. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Alatnya tolong dibawa ke depan. Alatnya dibawa ke depan. Semua alatnya dibawa ke depan. Silakan keluar. Kita lanjutkan ke depannya. Salamnya gini dulu, salam. Salam tos kan, salam khas sekolah kita ini. Nanti bawa aja. Ya, mau bahan ajarnya dibawa aja, bonus itu buat kalian. Ya, bahan ajarnya dibawa. Ya, bawa aja. Ya. Jangan berkerumun dong, jangan berkerumun. Ya, cepat taruh keluar gitu. Ya. Tos. Nah, ini nyala ini. Ya, makasih banyak ya. Jadi di jalan. Selamat pagi Pak Masudah, Putri. Putri. Pak Masudah, selamat pagi. Saya sudah selesai, Putri. Oh ya, sudah Pak, sudah Bu, sudah. Nah, berarti saya tutup ininya Bu ya, Google Meet-nya. Oke, makasih Putri, makasih Pak Masudah. Selamat pagi. Oke, Bu, terima kasih Bu.